Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 8 ayat 1 sampai 20. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Oke. Bacaan kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 8. Demikian, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan
Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu, supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Amin. Renato. Terima kasih Ibu Linda Sundarmata. Ya, haleluya. Minta Pak Utomo minta tolong saya di spotlight. Ya Pak. Dan saya nggak bisa bikin spotlight. Ya? Betul. Oke, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, ya saudara ya. Penuh cinta, terus hidup di dalam kasih dan kekudusan dan pengharapan, punya iman yang teguh ya. Kita sudah belajar setiap hari. Saudara, 40 tahun, angka 4, angka penderitaan, angka kita masuk dalam masa pencobaan padang gurun. Siapapun Anda, siapapun, tidak ada yang tidak melewati padang gurun. Kita pasti lewat padang gurun. Bohong kalau orang itu tidak melewati padang gurun. Ya, pasti kita semua lewat. Hanya masalahnya di padang gurun itu, kamu isi dengan kemarahan, atau kamu isi dengan sukacita.
dengan ucapan syukur. Saya di awal-awal padang gurun saya tidak ngerti, saudara ya. Saya tidak ngerti. Tuhan kok tidak selesai-selesai padang gurunnya. Kamu hari ini ngalami padang gurun, belum tentu itu padang gurun loh. Padahal itu cuman hanya baru percobaan-percobaan biasa. Kamu akan melewati sebuah padang gurun yang sesungguhnya. Kalau di dalam hal-hal tiap hari saja kamu sudah tidak bisa mengucap syukur, makan nggak bisa mengucap syukur, pagi-pagi bangun kamu seger nggak bisa mengucap syukur, ya. Oh, nanti kalau kamu melewati padang gurun beneran itu, waduh, saudara ya, habis itu, ya. Kita melewati masa-masa padang gurun, ya, dan kita nggak siap. Dan Anda tidak akan pernah siap ketika masuk dalam padang gurun. Orang Israel mana tahu sih mau dibawa padang gurun? Mereka taunya kan mau ke tanah susu dan madu, ya kan? Nggak pernah janjian lewat padang gurun loh. Nggak ada orang Israel janjian. Nanti kita akan lewat padang gurun ya, 40 tahun, nggak pernah janjian. Tadinya rencananya memang tidak mau melewati, jadinya lama 40 tahun ya karena muter-muter. Karena mengeluh. Selalu mengeluh, ya. Di padang gurun mengeluh, bersungut-sungut mengeluh. Saudara, kalau Anda melewati masa-masa pencobaan, masa-masa yang sulit, keluargamu, ya, masalah ekonomi, masalah anak, masalah pernikahan, ya, apapun padang gurun dalam hidupmu, gimana kamu merasakan kok semua orang meninggalkan kamu, semua orang memusuhi kamu, segala sesuatunya kok kayak sial, segala sesuatunya kayaknya kok nggak ada habis-habisnya. Ya, ingat yang saya ngomong, mengucap syukur. Ya, satu hal kamu ada di padang gurun, tetapi ada banyak hal kamu bisa mengucap syukur. Ya, lebih baik kamu muter di padang gurun 40 tahun daripada kamu lumpuh, ya, di rumah yang megah tapi kakimu lumpuh. Ya kan? Anda di padang gurun masih bisa jalan. Kan? Lebih baik, ada banyak sekali cara untuk mengucap syukur, ada banyak, tapi Anda lebih memilih, Anda mengeluh karena Anda masuk dalam padang gurun yang nggak habis-habis, tambah nggak habis. Saudara. Apa yang membuat padang gurun itu menjadi lama? Karena kamu mengeluh nggak berhenti-berhenti. Makin kamu mengeluh makin lama, makin kamu mengeluh makin diputer-puter, nggak masuk-masuk tanah perjanjian, karena tanah perjanjian diperuntukkan bagi orang yang bisa mengucap syukur. Lupa, saya masuk tanah perjanjian baru mengucap syukur, salah. Masalahnya di dalam cara Tuhan bekerja, kamu mengucap syukur dulu, baru nanti yang kamu ucapin syukur itu akan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kamu ucapkan syukur akan terjadi dalam hidupmu, apa yang kamu keluhkan juga akan terjadi lagi dalam hidupmu. Karena yang kamu ucapkan syukur, apa yang kamu keluhkan juga, itu adalah nubuatan buat hidupmu sendiri, saudara. Jadi Paulus mengajarkan, ya, dengan hikmat Roh Kudus, mengucap syukur dalam segala hal. Karena ucapan syukurmu itu adalah nubuatan bagi hidupmu. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Sekalipun kamu tidak mengerti mengapa padang gurun ini nggak selesai, tapi terlalu banyak. Satu hal kamu ada di padang gurun, udah terima kenyataan kamu di padang gurun. Tapi banyak hal kamu bisa mengucap syukur. Bahkan ketika kamu divonis dokter mau mati, kamu masih bisa mengucap syukur, kamu tahu usiamu. Banyak orang tidak ngerti usianya berapa, tiba-tiba mati tidak siap-siap. Bahkan ketika kamu mati, loh, saudara, ada banyak sekali kamu, papi saya mau mati, kasih tahu ya, 3 bulan lagi. Dokternya bilang ya, 3 bulan lagi, nggak nyampe 3 bulan, pada waktu itu ya, 2 bulan udah meninggal, 3 bulan lagi nih, nggak nyampe nih. Udah parah sekali. Nggak nyampe 2 bulan sudah meninggal, tapi papi saya siap. Bersyukur saudara, kamu siap. Kapan kamu mati, kalau divonis dokter itu ucap syukur ya. Terima kasih Tuhan, aku dikasih tahu berapa panjang umurku. Tidak banyak orang tahu umurnya berapa banyak. Ya kan? Anda lebih baik umurnya panjang tapi nggak tahu kapan matinya, apa lebih baik umurnya pendek apa tahu kapan matinya, saudara? Nah, ini pertanyaan sulit ya. Saya aja nggak bisa jawab. Cuman andai kata saya tahu kapan saya mati, saya akan siap-siap. Masalahnya orang dikasih tahu mati, kapan mau mati, tapi dia nggak siap-siap, malah mengeluh, malah ketakutan, malah keder, malah blingsatan. Nah itu loh, itulah makanya kamu akhirnya nggak menang. Tapi kalau kamu dikasih tahu hari sialmu, bersiap-siap. Orang kalau tahu hari sialnya kapan, dia siap-siap, saudara.
Masalahnya kita tidak pernah tahu, ya. Tapi berbahagialah kalau kamu dikasih tahu, ya, kapan hari sialmu. Ingat, ucap syukur. Jangan mengeluh. Karena keluhanmu itu adalah nubuatan, ucapan syukurmu adalah nubuatan untuk periode hidupmu yang berikutnya. Hati-hati saudara ya, jangan sampai kamu tidak masuk ke dalam tanah perjanjian hanya gara-gara kamu mengeluh, nggak berhenti-berhenti. Padang gurun tambah lama karena kamu mengeluh, nggak berhenti-berhenti. Coba kamu berhenti mengeluh, ngucap syukur, padang gurun tiba-tiba selesai sendiri. Simpel ya, percaya saya, ya. Saya sudah melewatinya. Saya kalau ngomong saudara, yang saya ngomong itu saya sudah melewatinya. Ngucap syukur, berhenti mengeluh. Kamu mengeluh, padang gurunnya nggak berhenti-berhenti. Kamu mengucap syukur, tiba-tiba kamu masuk tanah Kanaan. Ya, di dalam penderitaan kamu mengucap syukur, gunakan untuk latihan, latih rohani, untuk memperkuat, untuk melatih otot-otot rohanimu. Ucapan syukur itu luar biasa, saudara. Tiba-tiba kamu menang, tiba-tiba kamu merasakan susu dan madunya. Kalau kamu mengeluh, kamu hanya lihat kalajengking ular beludak di padang gurun. Padang pasir yang tiada hentinya, yang tiada batasnya, yang kita nggak tahu. Memang Tuhan tetap peliharakan janji Tuhan. Tuhan peliharakan memang. Tetapi kamu mau terus di padang gurun. Kalau saya memang nggak mau, saudara. Ya kan? Kalau saya bisa masuk ke tanah perjanjian penuh susu dengan madu, syaratnya apa? Mengucap syukur. Latihan tiap hari mengucap syukur, pagi-pagi bangun. Terima kasih Tuhan, baik. Malam-malam ngelilir. Banyak utangnya, jangan, saudara. Terima kasih Tuhan. Saya ada hutang, tapi saya percaya. Terima kasih Tuhan beri kesehatan. Oh, aku sakit, ya kenapa sakit? Ya terima kasih Tuhan. Semoga apapun kondisimu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kalau kamu ragu, dan gurunya makin panjang. Kalau kamu yakin mantap, apapun yang terjadi Tuhan berkati. Apapun yang terjadi Tuhan, jangan lepaskan aku dari tanganmu. Tiba-tiba padang gurunya jadi susu dan madu, saudara. Jadi tanah penuh dengan susu dan madu. Percaya, kamu percaya, katakan amin. Ucapkan syukur mulai sekarang. Haleluya. Amin.